NIM E 2019-2192 Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan atau mengenal lebih dalam lagi apa itu ekonomi makro Islam. Dan sebelumnya saya sudah mendengarkan pemaparan atau penjelasan dari Bapak Wadud selaku dosen pengantar ekonomi syariah, ekonomi makro Islam. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian ekonomi, perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian ekonomi. Definisi ekonomi yang telah kita dengar dan baca dari berbagai literatur buku dan awal bahasa ekonomi negara Yunani, yaitu oikos dan nomos, yang berarti tata laksana rumah tangga. Adapun menurut Profesor Samuelson bahwa ilmu ekonomi adalah studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat yang menentukan atau menjatuhkan pilihannya dengan atau tanpa menggunakan sumber produktif yang langka, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang kepada berbagai golongan dan kelompok di dalam masyarakat. Yang kedua, perbedaan ekonomi Islam, yaitu pengetahuan yang berupaya meneliti dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang islami. Adapun tujuan ekonomi Islam sendiri yaitu mencapai falah di dunia dan akhirat, mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Sumber utama ekonomi Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Ekonomi konvensional yaitu teori ekonomi yang berkaitan dengan kebebasan. Yang dimaksud kebebasan yaitu bergerak bebas ke arah menuju pasar bebas dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi yang menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Adapun tujuan dari ekonomi konvensional sendiri yaitu semata-mata kesejahteraan duniawi, mencapai kesejahteraan individu. Yang ketiga, prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu pertama prinsip tauhid, yang mana tauhid itu keesaan Tuhan, yang berarti fondasi keimanan Islam, yang bermakna segala yang ada di alam semesta ini didesain dan diciptakan dengan sengaja oleh Allah, bukan kebetulan, dan semuanya pasti memiliki tujuan. Yang kedua, prinsip adil, yaitu keadilan. Salah satu misi utama aturan Islam yaitu pemenuhan kebutuhan pokok manusia, yang berarti sumber pendapatan yang halal dan thayyib, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, itulah yang disebut dengan keadilan. Yang ketiga, prinsip nubuwah, yaitu kenabian. Yang keempat, prinsip kehilafah, khalifah di muka bumi yang dibekali dengan perangkat yang jasmani dan rohani. Kelima, prinsip ma'had yang berarti hasil. Yang dimaksud di sini yaitu secara harfiah ma'had berarti kembali, dan kita semua akan kembali pada Allah. Manusia diciptakan untuk bertujuan, dan perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, di sini prinsip ma'had yaitu mendapat ganjaran atau imbalan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan